Dasar perundangan yang mengatur komponen wajib dan tidak wajib dari gaji. Oh, maksudnya, apakah ini maksudnya bertanya gaji yang dilaporkan ke BPJS Tenaga Kerja itu apa saja komponen yang harus dilaporkan, begitu ya? Kalau maksudnya pertanyaan ini adalah ingin tahu komponen upah apa saja yang harus dilaporkan ke pihak BPJS Tenaga Kerja, maka kita perlu melihat dulu. Kalau saya menafsirkannya, maka upah yang harus dilaporkan ke pihak BPJS Tenaga Kerja adalah upah yang diterima. Nah, upah yang diterima ini kan setiap bulan bisa berbeda-beda, ya. Pertama kita lihat dulu definisi upahnya di dalam perundangan tentang BPJS Tenaga Kerja atau SJSN atau BPJS, Undang-Undang BPJS. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat definisi upahnya itu adalah penghasilan yang diterima si karyawan, termasuk di dalamnya tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, ya, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, atau tunjangan yang diterima karyawan atau keluarganya, kurang lebih begitulah ya. Artinya definisi upah yang dimaksudkan di dalam BPJS, dalam ketentuan perundangan tentang BPJS Tenaga Kerja, itu adalah upah yang nyata setiap bulan diterima. Apabila di perusahaan itu memiliki komponen tunjangan tidak tetap atau ada upah lembur misalkan, kan berbeda-beda setiap bulan ya, sehingga itu setiap bulan bisa saja upah si karyawan bisa berbeda-beda. Misalkan bulan ini karena lemburnya banyak, dia dapatnya lebih banyak, dapatnya misalkan sampai 10 juta. Kemudian bulan depan karena lemburnya sedikit, dia cuma dapat hanya upah pokok dan tunjangan tetap, misalkan 8 juta misalkan. Maka apakah dalam bulan-bulan itu upah yang dilaporkan kepada pihak BPJS Tenaga Kerja harus dibuat rata 8 juta semua, atau berbeda-beda? Kalau dia lagi tinggi 10 juta tadi, maka dilaporkan 10 juta, bulan depannya turun, atau karena nggak ada lembur dia cuma 8 juta, laporkan 8 juta. Betul, memang setiap bulan sejatinya nilainya pasti berbeda-beda ya, berbeda-beda, sehingga tidak bisa upah yang dilaporkan untuk BPJS Tenaga Kerja itu rata sama semua. Yang ngeri ini kan ada di luar sana, memang sebagian dari perusahaan di luar sana masih menggunakan perhitungan yang rata nih, pakai upah pokok saja, atau lebih parah lagi mereka cuma pakai upah minimum saja hitungannya. Nah, itu berarti perhitungannya keliru, karena berarti upah yang dilaporkan tidak sesuai. Nah, dalam beberapa keadaan tertentu bisa saja nanti mendapatkan semacam teguran. Ya, kalau teguran aja menurut saya masih nggak ada masalah. Tapi kalau ini terjadi dalam konteks perselisihan, si karyawan misalkan melihat bahwa manfaat yang diterima di ujung hari di BPJS Tenaga Kerja ternyata tidak sesuai dengan yang dia perhitungkan, karena ternyata upahnya, dasar perhitungan upahnya dibayarnya berbeda, maka dia punya hak untuk menuntut kan. Maka perusahaan juga yang rugi di ujung hari. Maka berhati-hatilah di sini. Pastikan kita pahami dulu definisi upahnya dalam ketentuan perundangan tentang BPJS yang tadi saya sampaikan, termasuklah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.